Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Krisna Ilyas Batistuta akan menjelaskan mengenai basic concept of guidance and counseling atau konsep dasar dari bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah purpose of guidance and counseling. Tujuan dari bimbingan dan konseling. Pertama, make plans for completion of studies, career development, and life in the future. Jadi yang pertama ini adalah membuat perencanaan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupan pada masa yang akan datang. BK di sekolah biasanya saat siswa akan lulus dan akan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, maka BK itu akan memberikan rekomendasi mengenai jurusan atau program studi yang cocok atau sesuai dengan bakat dan minat siswa. Hal itu bertujuan agar siswa yang memilih jurusan atau program studi tersebut akan merasa nyaman serta akan merasa lebih bersemangat untuk melanjutkan karirnya atau studinya dalam jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu to develop all the potential and strength that are owned optimally. Artinya mengembangkan semua potensi serta kekuatan yang dimiliki secara optimal. Jadi BK di sekolah juga turut membantu para siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para siswa tersebut. Nah, pengembangan potensi yang dibantu oleh BK itu akan bermanfaat untuk siswa untuk kelanjutan kehidupannya di masa yang akan datang, baik itu dalam studi siswa tersebut atau kelanjutan pada karir siswa tersebut. Yang ketiga, yaitu adjusting to the school environment, community, and work environment. Jadi yang ketiga, menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah, masyarakat, dan lingkungan kerja. Nah, BK di sekolah ini akan memberikan bantuan kepada siswa yang belum bisa beradaptasi untuk bisa segera beradaptasi. Dengan bantuan BK, diharapkan siswa agar cepat lebih beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Hal itu bertujuan agar siswa dalam melaksanakan pembelajaran juga merasa nyaman, karena sudah merasa cocok dengan lingkungannya. Dan apabila belum bisa beradaptasi, maka belajar siswa tersebut suasananya juga kurang nyaman. Yang keempat, yaitu overcoming obstacles and difficulties in study activities, adjustments in the school, community, and or work environment. Yang keempat yaitu mengatasi hambatan serta kesulitan pada kegiatan studi, penyesuaian di lingkungan sekolah, masyarakat, ataupun kerja. Jadi yang keempat ini, BK juga turut membantu para siswa mengenai kesulitan-kesulitan yang dialaminya di sekolah, seperti kesulitan belajar atau kesulitan pada suatu mata pelajaran. Nantinya BK juga akan memberikan solusi mengenai bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Jadi diharapkan juga siswa juga bisa mengatasi kesulitannya tersebut apabila telah mendapatkan bantuan dari BK, dan tidak akan atau apabila menerima kesulitan lagi, maka siswa tersebut juga akan bisa mengatasinya dengan sendiri. Kemudian selanjutnya adalah function of guidance and counseling atau fungsi dari bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama yaitu understanding function is a function of guidance and counseling that provides assistance to clients so that they have an understanding of themselves, their potential, and their environment, education, work, and religious norms. Jadi yang pertama adalah fungsi pemahaman adalah fungsi bimbingan serta konseling yang memberikan bantuan kepada klien agar mereka mempunyai pemahaman pada diri mereka atau potensi yang mereka miliki dan lingkungan mereka seperti lingkungan pendidikan, pekerjaan, serta norma agama. Jadi pada fungsi pemahaman ini, BK memiliki fungsi untuk mengembangkan potensial yang dimiliki oleh peserta didik, serta memiliki fungsi untuk membantu peserta didik menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, seperti lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah yang tersebut.
Yang kedua yaitu preventive function. Is a function related to the counselor's effort to always anticipate various kinds of problems that may occur and try to prevent these problems from being experienced by the counselor. Jadi yang kedua adalah fungsi preventif merupakan fungsi yang kaitannya dengan usaha konselor untuk selalu mengantisipasi berbagai macam masalah yang kemungkinan terjadi serta berusaha untuk mencegah masalah tersebut agar tidak dialami oleh konselor. Jadi BK di sekolah ini memiliki fungsi untuk mengantisipasi berbagai macam masalah yang akan dihadapi oleh para siswa. Selain itu, BK juga memiliki fungsi untuk mencegah masalah tersebut agar tidak dialami oleh siswa. Jadi BK akan menganalisis masalah-masalah yang kemungkinan akan terjadi pada siswa, contohnya seperti kesulitan belajar atau kesulitan dalam suatu mata pelajaran, atau mungkin bisa juga permasalahan-permasalahan yang mengganggu pribadi siswa. Maka BK juga akan mencari agar dapat mencegah masalah-masalah yang akan kemungkinan terjadi kepada para siswa. Yang ketiga adalah development function is a function of guidance and counseling that is proactive in nature compared to other functions. The counselor always tries to create a conducive learning environment which facilitates the development of the counseling. Jadi yang ketiga adalah fungsi pengembangan. Merupakan fungsi bimbingan serta konseling yang sifatnya proaktif dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Konselor selalu berusaha menciptakan lingkungan kerja atau lingkungan belajar yang kondusif yang dapat memfasilitasi perkembangannya konseling. Jadi BK di sekolah ini juga akan berfungsi atau turut membantu dalam perkembangan peserta didik. Jadi BK juga berusaha untuk menciptakan lingkungan sekolah atau lingkungan belajar dari peserta didik ini yang kondusif, yang dapat membantu berkembangnya potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang keempat adalah healing function related to effort to provide assistance to counselors who have problems. Jadi yang keempat ini adalah fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan merupakan fungsi bimbingan serta konseling yang sifatnya adalah kuratif. Nah, fungsi bimbingan atau fungsi penyembuhan ini memiliki kaitan atau berhubungan dengan pemberian bantuan kepada siswa pada saat mengalami masalah. Jadi BK di sekolah memiliki fungsi untuk memberikan bantuan kepada siswa yang memiliki masalah, baik itu masalah pribadi ataupun masalah-masalah belajar mereka, atau merupakan masalah sosial, atau bahkan masalah yang berkaitan dengan kelanjutan studi atau kelanjutan karir dari siswa tersebut. Yang selanjutnya, kelima adalah fungsi penyaluran, yaitu distribution function. Is a function of guidance and counseling in extracurricular choice, majors and study program. Jadi fungsi penyaluran ini adalah fungsi dalam bimbingan dan konseling yang memberikan bantuan kepada pemilihan ekstrakurikuler, jurusan serta program studi. Jadi dalam fungsi penyaluran ini, BK memiliki fungsi untuk memberikan bantuan kepada siswa untuk memilih ekstrakurikuler, yang dimana ekstrakurikuler tersebut dirasa cocok sesuai dengan bakat dan minat siswa. Kemudian juga memberikan bantuan kepada siswa-siswa yang akan lulus dan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi dalam pemilihan jurusan atau program studi. Jadi BK ini akan membantu siswa untuk memilih jurusan dan program studi yang cocok dan sesuai dengan potensinya. Mungkin bisa dilihat dari nilai-nilai mata pelajaran tertentu. Maka BK juga bisa membantu memilihkan program studi atau jurusan yang cocok dengan siswa. Hal itu juga agar mencegah siswa memilih jurusan
atau program studi secara asal-asalan sehingga nantinya ditakutkan akan terjadinya ketidakcocokan sehingga dapat menghambat studi siswa di jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, adaptation function is a function that provides assistance to education, implement school principal, staff, teachers, and counselors to adapt educational program from educational background. Jadi pada fungsi adaptasi ini merupakan fungsi yang memberikan atau yang membantu education implement atau school principal, guru, serta staff, serta konselor untuk mengadaptasi program pendidikan berdasarkan dari latar belakang pendidikan. Jadi dalam fungsi adaptasi ini BK memiliki fungsi untuk memberikan bantuan atau merencanakan program pendidikan yang cocok untuk siswa dilihat dari latar belakang pendidikan siswa tersebut. Nomor 7 yaitu adjustment function, yaitu is a guidance and counseling function that provides assistance to counselors to adjust to themselves and their environment in constructive and dynamic manner. Jadi yang ketujuh ini adalah fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah fungsi bimbingan serta konseling yang memberikan bantuan kepada konseli atau pada siswa untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri serta lingkungan secara konstruktif dan dinamis. Jadi fungsi penyesuaian ini BK memiliki fungsi ini untuk memberikan bantuan kepada siswa untuk menyesuaikan dengan diri siswa tersebut. Jadi siswa itu akan dibantu agar ia juga dapat menyesuaikan dirinya serta dapat menyesuaikan lingkungannya di mana ia belajar. Yang selanjutnya adalah improvement function is a guidance and counseling that aims to help the counselee correct mistakes in thinking, feeling, and acting. Jadi yang ke-8 ini adalah fungsi perbaikan, yang dimana fungsi perbaikan adalah salah satu fungsi dalam fungsi BK untuk membantu siswa dalam memberikan perbaikan atas kesalahan yang dilakukan siswa, baik itu kesalahan berpikir, kesalahan berprasangka, atau kesalahan dalam bertindak. Jadi BK ini juga berfungsi untuk memberikan bantuan-bantuan kepada siswa yang bermasalah. Kebanyakan atau banyak diterapkan di sekolah itu fungsi ini, yaitu ketika terdapat siswa yang sering mendapatkan masalah seperti dalam bertindak, ia sering terlambat atau sering berkelahi dengan temannya, maka BK juga membantu siswa tersebut agar memberikan perbaikan kepada tindakan-tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa tersebut. Yang ke-9 yaitu facilitation function is a function that makes it easy for the counselee to achieve optimal, harmonious, and balanced growth and development in all aspects of the counselee. Jadi pada fungsi fasilitasi adalah fungsi yang memberikan kemudahan kepada konselor dalam mencapai pertumbuhan serta perkembangan yang optimal, selaras, sertasi, dan seimbang pada semua aspek yang ada pada diri konselor. Jadi BK turut membantu siswa untuk menyelaraskan atau membantu siswa dalam pertumbuhannya agar dalam pertumbuhan tersebut perkembangannya dialami siswa tersebut juga diimbangi dengan perkembangan atau berkembangnya potensi yang dimiliki dan berkembangnya semua aspek yang ada pada diri siswa tersebut. Yang ke-10 yaitu maintenance function is a function of guidance and counseling that provide assistance to counselees so they can take care of themselves as well maintain the conductive state that has been created in him. Jadi yang ke-10 ini adalah fungsi pemeliharaan, yang dimana fungsi pemeliharaan adalah fungsi bimbingan serta konseling yang memberikan bantuan kepada konseling
agar bisa menjaga diri serta mempertahankan keadaan kondusif yang tercipta pada dirinya. Jadi pada fungsi ini BK itu memberikan bantuan fasilitas kepada atau memfasilitasi siswa agar terhindar dari keadaan-keadaan yang akan menyebabkan turunnya produktivitas siswa. Jadi pada fungsi pemeliharaan ini BK juga turut membantu dalam proses perkembangan siswa mengenai agar siswa tersebut selalu produktif dan tidak akan turun keproduktifannya. Contohnya mungkin dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan studi wisata, maka siswa juga akan lebih, produktivitas mereka juga akan baik dan tidak akan turun. Jadi siswa tidak selalu memiliki waktu untuk selalu mengembangkan potensi-potensi yang ada dirinya. Selanjutnya adalah guidance and counseling principles atau prinsip-prinsip dari bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu guidance must be centered on the individual being mentored. Jadi yang pertama ini bimbingan harus terpusat kepada siswa yang dibimbing. Jadi bimbingan yang dilakukan itu terpusat kepada siswa, maksudnya adalah dalam melaksanakan bimbingan maka yang menjadi pusat atau menjadi pokoknya adalah siswa, baik itu mengenai permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut, atau mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan siswa yang dapat berkaitan dengan bimbingan apa yang diinginkan oleh siswa tersebut. Jadi bimbingan yang dilakukan itu juga tergantung oleh keadaan bagaimana siswa yang dibimbing tersebut. Yang kedua yaitu guidance is carried out by providing assistance that aims so that the individuals being guided can direct themselves and be able to face various kinds of difficulties in their lives. Jadi yang kedua itu bimbingan dilakukan dengan cara memberi bantuan yang tujuannya adalah individu yang dibimbing dapat mengarahkan diri mereka serta mampu menghadapi berbagai masalah-masalah yang ada pada kehidupan. Jadi pada prinsip ini bimbingan itu harus memberikan bantuan yang tujuannya adalah membantu para siswa bisa menyelesaikan atau menghadapi masalah-masalah yang dimiliki. Jadi bimbingan yang dilakukan itu setidaknya harus memberikan bantuan atau setidaknya harus membantu siswa dalam penyelesaian masalah atau menghadapi masalah yang dialami oleh siswa tersebut. Yang ketiga, guidance is provided by adjusting the needs of the individual being mentored. Jadi yang ketiga, bimbingan diberikan dengan menyesuaikan kebutuhan individu yang dibimbing. Jadi prinsip yang ketiga ini adalah bimbingan yang diberikan atau bimbingan yang diberikan oleh BK kepada siswa itu juga harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi tidak semua bimbingan atau tidak semua hal itu harus dilakukan oleh BK, namun yang bimbingan yang diberikan itu adalah bimbingan yang mungkin itu saat ini dibutuhkan oleh siswa. Contohnya seperti apabila siswa saat ini ingin melanjutkan studi dan meminta saran kepada BK mengenai jurusan atau program studi yang cocok untuk dirinya, maka bimbingan yang diberikannya hanya sekitar jurusan dan program studi tersebut yang dirasa cocok oleh kemampuan siswa tersebut. Yang keempat yaitu guidance deals with individual attitudes and behavior. Yang keempat, bimbingan ini kaitannya dengan sikap serta tingkah laku individu. Jadi bimbingan yang diberikan itu erat kaitannya dengan sifat atau sikap yang dimiliki oleh siswa serta perilaku yang dilakukan oleh siswa. Jadi bimbingan yang diberikan ini kaitannya dengan sikap-sikap siswa di sekolah atau perilaku siswa di sekolah. Apabila terdapat perilaku yang salah atau yang
tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, maka BK juga di sekolah ini turut memberikan bimbingan kepada siswa yang berperilaku tidak sesuai tersebut. Selanjutnya yaitu the implementation of guidance and counseling begins with identifying the needs of the individual being mentored. Jadi yang kelima itu pelaksanaan bimbingan dan konseling diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan individu yang dibimbing. Jadi BK sebelum melakukan bimbingan itu juga melakukan identifikasi atau melakukan analisis mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi ketika siswa mengalami masalah, maka BK juga sudah mempunyai data mengenai bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, sehingga bimbingan yang dilakukan itu juga dapat segera tercapai tujuannya. Yang keenam, efforts to provide guidance must be carried out in a flexible manner. Jadi yang keenam ini, usaha pemberian bimbingan harus dilaksanakan secara fleksibel. Jadi pemberian bimbingan ini harus dilaksanakan secara fleksibel dan tidak berbelit-belit atau tidak memakan banyak waktu. Jadi bimbingan yang dilakukan oleh BK itu diharapkan dalam pelaksanaan bimbingan itu permasalahan yang dialami oleh siswa itu juga dapat segera selesai, sehingga tidak perlu membutuhkan bimbingan-bimbingan yang sama dalam waktu yang lama, sehingga dalam satu kali bimbingan saja siswa juga dapat menyelesaikan masalahnya. Yang ketujuh, the formulation of the guidance and counseling program must be in accordance with the education and learning program at the school concern. Jadi yang ketujuh itu, rumusan program bimbingan dan konseling harus sesuai dengan program pendidikan serta pembelajaran pada sekolah yang bersangkutan. Jadi dalam rumusan program BK itu juga harus melihat bagaimana program pembelajaran serta program pendidikan yang ada di sekolah. Jadi program yang dilaksanakan BK itu harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Selanjutnya yang ke-8, the implementation of guidance and counseling is carried out in collaboration with related parties such as doctor, psychiatrist, and others. Implementasi atau pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah oleh BK itu harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang ahlinya seperti dokter, psikiater, atau yang lain-lain. Jadi jika BK di sekolah, maka pelaksanaan BK tersebut juga harus berkaitan dengan pihak-pihak yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, guru, serta staf. Jadi BK yang dilaksanakan di sekolah ini juga dilaksanakan oleh para guru dan pihak-pihak lain yang ada di sekolah tersebut.